Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Tentunya baik-baik saja bukan? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan. Kita jumpa lagi ya di bab 3 dengan Bu Ratna, tari sirih kuning. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di setiap kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik mengenal gerak tari sirih kuning. Peserta didik mampu menarikan tari sirih kuning dengan baik. Ya, yuk kita mulai pembelajarannya. Lagu sirih kuning dengan irama lagu khas Betawi akan semakin menarik bila diiringi gerak anggota tubuh. Gerak anggota tubuh yang merangkum dalam tari sirih kuning merupakan pengembangan dari tari cokek, yaitu tari pergaulan Betawi zaman dahulu. Tari ini bisa ditarikan oleh anak-anak sampai orang biasa. Dengan iringan musik gambang kromong, tarian ini sangat menghibur. Nah, ini ada gambar tarian sirih kuning. Nah, ini juga ada gambarnya ya. Kostum menari terlihat indah ya, selalu terlihat indah. Tidak lupa corak warna kuningnya ya menonjol. Pagi ini Bu Guru tampil berbeda. Beliau mengenakan kebaya kurung berwarna kuning dengan celana panjang berbahan sutra Hastina Peranakan berwarna merah. Bagian kepala yang ditutup kerudung mengenakan hiasan indah dengan bagian depan tersemat setangkai bunga besar berwarna merah muda. Selembar selendang berwarna merah senada dengan warna celananya dikalungkan pada leher. Kalian perhatikan gambar itu ya. Nah, ini adalah kostum dan properti menari tarian sirih kuning. Bu Guru tersenyum melihat pandangan heran anak-anak. Mengapa ibu menggunakan baju seperti itu? Si usil Didu nyeletuk. Ai Didu, itu kan pakaian yang dipakai untuk menari, sahut Laila cepat. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Untuk menari apakah pakaian itu? Tanya Didu lagi. Anak-anak berebut bicara menjawab pertanyaan Didu. Baiklah, akan ibu jelaskan, kata Bu Guru menengahi. Pakaian yang ibu pakai ini adalah pakaian penari sirih kuning. Pakaian untuk penari disebut juga kostum tari. Lanjutnya, hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenal tari sirih kuning, kata Bu Guru lagi disambut sorak gembira anak-anak kelas 5. Aku suka menari tari sirih kuning, seru Laila dan Zainab bersamaan. Apakah kamu ingin tahu mengenai tari sirih kuning? Mari kita pelajari bersama-sama. Ayo menyimak. Sejarah tari sirih kuning. Tari sirih kuning merupakan pengembangan dari tari cokek. Tari cokek adalah tarian pergaulan di tanah Betawi tempo dulu. Tarian ini banyak berkembang khususnya di daerah pinggiran atau Tangerang dan sekitarnya. Nama tarian ini berasal dari nama seorang tuan tanah di kawasan itu yaitu Tan Siokek. Jadi cokek ya. Tuan tanah ini sering mempersembahkan para penari wanita untuk menghibur tamu dalam sebuah pesta yang diadakannya. Musik yang dipakai untuk mengiringi tarian ini memakai iringan gambang kromong yang terdengar rancak dan gembira. Penari cokek dapat menari secara kelompok ataupun berpasangan laki-laki dan perempuan. Dalam pementasannya, tari ini akan diawali dengan wawayangan, yaitu para penari akan berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti alunan musik gambang kromong. Setelah itu mereka akan mengajak para tamu untuk menari bersama dengan cara mengalungkan selendangnya. Kesempatan pertama akan diberikan kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Jika yang diserai selendang tersebut bersedia ikut menari, maka mereka akan mulai ngibing.
dan menari berpasang-pasangan. Tiap pasangan akan berhadapan pada jarak dekat namun tidak saling bersentuhan ya. Sebagai pengembangan dari tari cokek, tari sirih kuning mengalami perluasan fungsi. Selain dipakai dalam acara pesta rakyat, tari sirih kuning juga dipakai dalam upacara adat perkawinan Betawi, yaitu untuk mengiringi pengantin memasuki serangkaian proses penyerahan sirih dare oleh mempelai pria kepada pengantin wanita. Seiring dengan kepopulerannya, tari sirih kuning juga dipakai untuk menyambut dan menghibur tamu pada acara-acara perayaan yang diselenggarakan untuk menyambut tamu kehormatan. Fungsi tarian ini adalah untuk menghormati para tamu dan memberi hiburan kepada penonton. Ayo berlatih. Carilah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dari buku, internet, bertanya kepada narasumber, atau dengan berdiskusi. Tulislah jawaban yang kamu peroleh ke dalam lembar yang disediakan. Nomor 1, apa yang melatar belakangi terciptanya tarian cokek dan tarian sirih kuning? Nomor 2, mengapa terjadi pergeseran fungsi tarian sirih kuning? Nomor 3, menurutmu apakah tarian sirih kuning perlu dilestarikan? Mengapa? Ya, kita jawab di sini. Nah, tari cokek adalah tarian yang berasal yang sering diselenggarakan oleh tuan tanah yang bernama Tan Syoke pada zaman dahulu ya. Nah, kemudian tari cokek dikembangkan menjadi tarian sirih kuning ya. Nah, awalnya adalah tarian dipersembahkan oleh tuan tanah Tan Syoke bagi para tamu pada acara pesta yang diselenggarakannya waktu zaman dahulunya ya. Nah, kita lihat jawaban nomor 2. Karena tari sirih kuning mengalami perluasan fungsi yaitu menjadi tari pengiring pengantin, tari menyambut tamu kehormatan dan sebagai hiburan. Tarian sirih kuning harus terus dilestarikan agar tidak punah karena tarian sirih kuning merupakan warisan budaya khusus dari daerah Betawi. Ragam gerak tari sirih kuning. Sikap awal. A. Kedua kaki direnggangkan sehingga membentuk huruf V. B. Kedua tangan direntangkan dengan cara mengangkat kedua tangan agak ke atas serta telapak tangan. C. Posisi badan penari wanita tegap lurus dengan lutut kaki sedikit menekuk sehingga merendah sedikit ke bawah ya. Pinggang ditonjolkan ke bagian belakang. Ciri khas gerakan ini menirukan bebek yang dinamakan gerakan mendak. Jika berpasangan, posisi badan penari pria sedikit condong ke arah depan. D. Kepala lurus memandang ke depan. Nah, seperti ini gambarnya ya. Sikap awal tari sirih kuning. 2. Gerak nandak 2. A. Badan tegap dan sedikit merendah. B. Tangan mengayun ke atas secara bergantian kiri dan kanan dengan gerakan telapak tangan yang membuka dan menutup. C. Kaki kiri dan kanan melangkah ke depan secara bergantian, mengikuti gerakan tangan serta kembali ke titik awal secara bergantian dengan posisi mengayunkan kaki atau seperti sedang menggenjot ya. D. Kepala melenggok ayu mengikuti arah gerakan tangan. E. Gerakan dilakukan dalam hitungan 4 kali 8. Ini gambar gerak nandak dalam tari sirih kuning ya. Nah, ini adalah gerak sembah Cina. C. Kostum tari sirih kuning. 1. Bagian kepala ada konde, bunga cemara, kerudung, cadar, hiasan bunga kepala, tusukan bunga Cina. 2. Bagian dada. A. Baju kurung, B. Penutup dada, C. Ikat pinggang, D. Selendang. Nah, ini ada gambar
kostum tari sirip kuning ya. D. Makna kostum tari sirip kuning. 1. Bagian kepala. A. Pada bagian kepala disematkan bunga besar berwarna cerah sebagai simbol kelas sosial mereka dan juga sebagai lambang kedewasaan seorang wanita. B. Cadar menjadi ciri khas budaya Betawi dan digunakan untuk menutupi wajah penari wanita. Cadar mempunyai makna yang menutupi kecantikan seseorang perempuan dari lirikan laki-laki. C. Tusukan bunga Cina bermakna kebahagiaan dan kemakmuran. 2. Bagian dada. Pada bagian dada dikalungkan selembar selendang, yaitu untuk mengajak penonton menari bersama si penari dengan cara mengalungkan pada leher penonton. Selendang ini bermakna agar penari dan tarian dapat berinteraksi dengan penonton sehingga lebih menarik dan meriah. 3. Bagian bawah. Pada bagian bawah, penari mengenakan kain Betawi dengan motif batik khas Betawi yang disebut tanduk atau jikjak pada bagian kain. Hal ini untuk membedakan ciri khas antara kain Betawi dengan kain dari daerah Sunda. Kain Betawi bagian tanduknya terpisah dan kain dari daerah Sunda bagian tanduknya tersambung. Ayo kita bermain. Temukan 10 kata-kata yang berhubungan dengan tari sirip kuning. Di dalam kotak penuh berisi abjad di bawah ini. Kamu dapat menemukannya dengan menarik garis mendatar, tegak maupun menyerong. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan ke dalam titik-titik jawaban yang disediakan ya. Nah, yuk kita cari nomor 1. Iya, mendak ya. Istilah dalam tarian Betawi. Apalagi ya, coba kalian cari betul. Cadar tadi adalah kostum dalam penari sirip kuning perempuan ya. Nomor 3-nya cokek, yaitu asal muasal tari kuning ya, berasal dari tari cokek ya. Terus iya, sirih. Nah, sirih ini juga kan ada kata SIRIH tuh, sirih ya. Dare. Nah, juga ada sirih dare. 2 kata itu ya, ada sirih dan dare. Apalagi ya, coba. Betul, sirih lagi. Sirih kuning, sirih dan kuning ya. Sudah berapa tuh? Kalian hitung. Belum 10 ya. Nandak 2. Nah, itu 1 kata aja deh, nggak apa-apa ya. Nandak 2. Sebenarnya 2 kata tuh, nandak sama 2 ya. Kita cari lagi. Ngibing ya, istilah dalam gerakan tarian Betawi ya, ada gerakan ngibing. Nah, ini sembah Cina, ada gerakan sembah Cina dalam tarian sirip kuning. Nah, ini udah 10 ya. Kita sudah ketemu semua, kita sudah bahas semua ya di pembelajaran ini. Nah, ini ada 1 mendak, 2 cadar, 3 cokek, 4 sirih, 5 dare, 6 sirih, 7 kuning, 8 nandak 2, 9 ngibing, dan 10 sembah Cina. Berlatih tari sirip kuning. Kita berlatih menari sirip kuning ya. Tentu saja kita perlu melatih gerakan-gerakan terlebih dahulu. Jika sudah hafal semua gerakan, dilanjutkan dengan berlatih koreografinya, yaitu pengaturan gerak dan perpindahan penari agar terlihat menarik dan dinamis ya. Nah, uraiannya ini akan membantu kalian berlatih tari sirip kuning ya, uraian berikut ini. Nomor 1, gerakan awal. Penari putra nih ya, untuk penari putra duduk di lantai, bertumpu pada jari kaki kanan, kaki kiri sedikit ke depan dengan posisi terbuka. Tangan kiri bertumpu di atas lutut kiri, tangan kanan diletakkan di atas paha, kepala menunduk. Untuk penari putri, melenggang masuk, berjalan cepat, kedua tangan diangkat ke atas, diayunkan ke kanan ke kiri,
di atas kepala secara bergantian. Itu gerakan awal ya. Gerakan kedua untuk penari putra. Berdiri dari duduk dan menempatkan diri di belakang penari putri. Kedua tangan melenggang ke atas ke bawah dengan luas. Badan bergerak sedikit berputar ke kanan dan ke kiri bergantian. Wajah memandang penari putri. Kedua kaki bergerak maju ke kanan dan ke kiri bergantian selaras dengan gerakan badan. Untuk penari putri, melakukan gerak nandak dua yaitu tangan mengayun ke atas secara bergantian kiri dan kanan. Dengan gerakan telapak tangan yang membuka dan menutup. Kaki kiri dan kanan melangkah ke depan secara bergantian. Mengikuti gerakan tangan serta kembali ke titik awal secara bergantian dengan posisi mengayunkan kaki atau sedang menggenjot. Kepala melenggok ayu mengikuti arah gerakan tangan. Nah, gerakan ketiga, penari putra mengakhiri gerakan kedua sedikit meloncat kemudian melakukan gerak sembah Cina dalam keadaan berdiri ya. Penari putri mengakhiri gerak nandak dua dengan berputar kemudian duduk bersimpuh sambil melakukan gerak sembah Cina. Gerakan keempat untuk penari putra mengakhiri gerak sembah Cina. Kaki kanan maju melangkah ke arah kiri penari putri. Telapak tangan kanan terbuka, diayunkan ke depan, ke arah bawah sementara tangan kiri diayunkan ke atas pundak. Berjalan mengitari penari putri sambil bergantian melakukan gerakan keempat. Untuk penari putri, berdiri berjinjit naik dan turun sambil bergerak berputar, berganti-ganti ke kiri dan ke kanan. Pinggang bergoyang sambil tangan melenggang luas ke atas dan ke bawah. Gerakan kelima untuk penari putra mengakhiri gerakan keempat kembali ke posisi semula di belakang penari putri. Tangan diayun menyilang di depan dada dan ke bawah. Berganti-ganti. Kaki kanan digerakkan ke depan 2 kali sementara kaki kiri tetap di tempat setengah berjinjit. Penari putri mengakhiri gerakan keempat berjalan mundur sedikit sehingga sejajar dengan penari putra. Tangan kanan di belakang pinggang, tangan kiri di atas kepala, kaki kiri digerakkan ke depan 2 kali, sementara kaki kiri tetap di tempat setengah berjinjit. Gerakan keenam, penari putra mengakhiri gerakan kelima dengan berputar ke arah kiri, berhadapan dengan penari putri. Kedua tangan di belakang pinggang, kaki kanan digerakkan ke depan 2 kali, sementara kaki kiri sedikit berjinjit bergerak di tempat. Kepala ditundukkan sedikit untuk menerima kalungan selendang dari penari putri. Penari putri mengakhiri gerakan kelima sambil berputar ke arah kanan berhadapan dengan penari putra. Kaki kanan digerakkan ke depan 2 kali, sementara kaki kiri sedikit berjinjit. Tangan mengambil selendang dari pundak untuk dikalungkan kepada penari putra. Nah, gerakan ketujuh. Penari putra bergerak 2 langkah ke kiri dengan langkah lebar pada akhir gerakan membuat gerakan menendang. Tangan mengayun ke atas dan ke bawah dengan serasi, wajah memandang penari putri. Untuk penari putri, bergerak 2 langkah ke kiri dengan langkah lebar berlawanan arah dengan penari putra. Pada akhir gerakan membuat 1 kaki ditekuk sedikit ke depan, tangan mengayun ke atas dan ke bawah dengan serasi, wajah memandang penari putra. 8. Gerakan penutup. Penari putra mengakhiri gerakan ke-7 dalam badan diputar menghadap penari putri. Kedua kaki bergerak di tempat sesuai dengan goyangan pinggul. Tangan mengambil selendang dari pundak untuk dikalungkan kepada penari putri.
Untuk penari putri, mengakhiri gerakan ketujuh, badan diputar menghadap penari putra. Kepala sedikit menunduk untuk menerima kalungan selendang. Tangan kanan ditekuk di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah, sementara tangan kiri di atas kepala, dan kedua penari meninggalkan panggung. Nah, ini ada rubrik penilaian keterampilan memperagakan tari sirip kuning. Di aspek gerakan ada skor 4, sangat baik, skor 3, baik, skor 2 cukup, skor 1 cukup. Nah, kalian baca kriteria-kriteria penilaiannya. Nah, kalau kalian nanti ditugaskan oleh guru kalian menari sirip kuning, kalian perhatikan yang skor 4 ya, kriteria-kriterianya, dan harus bisa memenuhi kriteria itu agar nilaimu sangat baik di skor 4 ya. Dari gerakan, ekspresi, kekompakan dengan pasangan, perlengkapan. Jangan sampai nilaimu 1 kurang ya. Itu tidak bagus ya. Oke, selamat mencoba latihan menari. Di lembaran yang nanti akan dinilai oleh gurumu. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam tari sirip kuning. Nilai apa saja ya? 1. Cinta budaya lokal. Ya, karena tari sirip kuning menggambarkan karakter masyarakat Betawi yang ceria dan menghargai tamu. Juga menggambarkan perpaduan budaya lokal dan budaya pendatang atau Cina yang harmonis. Menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi atas perbedaan yang ada. Hal ini menjadi alasan yang kuat bagi kita untuk mencintai kesenian sekaligus memberi landasan bagi usaha tari sirip kuning ya, pelestariannya. 2. Dinamis. Seorang seniman harus memiliki semangat untuk terus meningkatkan kemampuan dalam menari. Tanpa ada semangat untuk maju, tidak mungkin seorang penari dapat membawakan tariannya dengan baik. Sebuah tarian harus dipentaskan dengan pemikiran dan ide-ide yang dapat membuat penonton menjadi terpikat dan terhibur. Begitu pula dalam kehidupan sehari-hari, kita harus kreatif dan banyak gagasan untuk terus maju dan mengembangkan diri. Keindahan. Nomor 3. Penampilan keseluruhan tari kuning adalah bentuk keindahan budaya lokal Betawi. Kostum, gerak, dan musik sungguh serasi dan indah dipandang mata. Budaya Indonesia sungguh kaya dan penuh dengan keindahan. Nilai luhur semacam ini harus terus dijaga sehingga kita semakin mencintai dan bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia. 4. Kerjasama dan kekompakan. Gerakan tari sirip kuning membutuhkan kerjasama dan kekompakan di antara sesama penari dan pemain musik pengiring. Jika tidak ada kerjasama dan kekompakan, bisa dipastikan tari tidak akan indah dipandang. Patutnya kita terus memelihara semangat kerja dan kekompakan untuk mendapatkan hasil yang terbaik dari karya kita. 5. Kegembiraan. Musik yang rancak, gembira dan enak didengar, ditambah lagu sirip kuning yang syairnya syarat makna, dibarengi gerakan tari yang lincah dan penari yang cantik dalam balutan kostum yang indah menjadikan tari sirip kuning sebagai tari yang menggambarkan kegembiraan para pemuda-pemudi. Hati yang gembira akan menyemangati kita melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kita ke refleksi ya. Nih, kalian harus jawab ya semua loh, karena kita sudah membahas tadi tentang tari sirip kuning ya. Mengenal sejarah tari sirip kuning membuat kita memahami budaya lokal Betawi dengan lebih baik, terutama keseniannya. Ya, mempelajari kostum tari sirip kuning membuat kita mengenal dan memahami makna kostum tersebut dalam kaitannya dengan keadaan budaya lokal Betawi yang terbuka dan toleran terhadap budaya pendatang atau Cina. Ya, jawabannya ya, dengan mempelajari ini kita akan memahami makna kostum tersebut ya. 3. Mempelajari gerakan tari sirip kuning membuat kita lebih mencintai
budaya lokal Betawi, dan selain untuk oleh gerak yang menghasilkan keluasan gerak anggota tubuh kita. Iya juga jawabnya ya. Menari tari sirih kuning di depan kelas memupuk rasa percaya diri dan keberanian untuk berprestasi. Nah, iya juga. Kita lanjut ya. Nah, rangkuman ya. 1. Tari sirih kuning adalah pengembangan dari tari cokek yang awalnya adalah tarian yang dipersembahkan oleh Tuan Tanah Tan Siokek bagi para tamu pada acara pesta yang diselenggarakan ya. 2. Tari sirih kuning mengalami perluasan fungsi yaitu menjadi tari pengiring pengantin, tari menyambut tamu kehormatan, dan sebagai hiburan. 3. Tari sirih kuning ditampilkan dengan kostum tertentu. 4. Ragam gerakan tari sirih kuning ada 3, yaitu sikap awal, gerak nandak, dan gerak sembah Cina. Ya, ada 3 ya. Nah, sekarang kita ke bagian evaluasi ya. Nomor 1, tari sirih kuning merupakan pengembangan dari tari. Betul, tari cokek. Alasan tari sirih kuning masih digemari sampai sekarang adalah ya cocok untuk hajatan. 3. Gerakan berikut yang bukan termasuk gerakan tari sirih kuning adalah ya gerakan duduk bersimpuh menyembah. Yang termasuk gerakan ragam gerakannya yaitu gerakan sikap awal, gerakan nandak 2, dan gerakan sembah Cina ya. Nomor 4, lagu yang dipakai untuk mengiringi lagu tari sirih kuning adalah pastinya lagu sirih kuning dengan iringan gambang kromong. Nomor 5, gerakan penari berjajar memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti alunan musik gambang kromong disebut iya, wawayangan. Gerakan nandak 2 dilakukan dengan hitungan. Siapa masih ingat tadi? Ya, 4 kali 8. 7. Gerakan tangan saat melakukan gerakan sembah Cina adalah ya mengepal dan rapat di depan dada. 8. Gerakan mendak mengikuti gerakan hewan. Betul, bebek ya. Lagu sirih kuning termasuk kelompok lagu ya daerah dari Betawi ya. Nomor 10, nilai luhur yang menonjol dari tari sirih kuning adalah betul kerjasama dan kekompakan. Kalian pintar semua ya. Kita lanjut ke bagian B ya. Nomor 1, kostum tari sirih kuning terdiri atas berapa bagian? Ya, 3 bagian. Makna hiasan bunga besar pada kepala penari tari sirih kuning mengandung betul simbol kelas sosial dan sebagai lambang kedewasaan seorang wanita. Fungsi cadar pada penari sirih kuning putri adalah, ayo siapa yang tahu? Iya, benar, untuk menutupi kecantikan seorang perempuan dari lirikan seorang laki-laki, dari seorang ya. Sikap yang diperlukan saat menarikan tari sirih kuning di depan kelas adalah ayo sikap apa? Ya, percaya diri dan keberanian. Nomor 5, fungsi tari sirih kuning pada acara perkawinan adat Betawi adalah mengiringi pengantin memasuki serangkaian proses penyerahan siridare oleh mempelai pria kepada pengantin wanita. Ya, jika kalian mempunyai jawaban yang lainnya tetapi tidak mengacu pada pertanyaannya, silakan dengan kalimat yang lainnya ya. Ini contoh dari Bu Guru ya. Nah, sekarang kita ke bagian C. Jawablah soal-soal di bawah ini. Mengapa kita perlu melestarikan tari sirih kuning? Coba kamu jelaskan. Ya, agar tarian sirih kuning tidak punah ya. Coba jelaskan dengan bagaimana? Ya, dengan belajar, mempelajarinya, kemudian apalagi?
Iya betul, dengan menonton tariannya serta menarikan tarian sirih kuning di berbagai kesempatan seni ya. Nomor 2, jelaskan kelengkapan kostum sirih kuning. Bagian kepala nih ada konde, bunga cemara, kerudung, cadar, hiasan bunga kepala, tusukan bunga Cina. Di bagian dada ada baju kurung, penutup dada, ikat pinggang, selendang. Di bagian bawah ada kain Betawi, disesuaikan jika ingin memakai celana, ada juga tanduk bagian depan ya. Jelaskan makna kostum tari sirih kuning. Coba kamu jelaskan. Ya, bagian kepala disematkan bunga besar berwarna merah sebagai simbol kelas sosial. Cadar menjadi ciri khas Betawi yang digunakan untuk menutupi wajah penari wanita. Tusukan bunga Cina bermakna kebahagiaan dan kemakmuran. 2, bagian dada dikalungkan selendang yaitu untuk mengajak penonton menari bersama penari. 3, bagian bawah penari menggunakan kain Betawi dengan motif khas Betawi yang disebut tanduk atau zigzag pada bagian kain ya. Nomor 4, jelaskan gerakan tarian sirih kuning. Jelaskan ragam gerakan tari sirih kuning. Tadi ada 3 ya. Ada apa aja yo? Siapa yang masih ingat? Gerakan tarian sirih kuning. Ragamnya ada 3. Yaitu sikap awal, gerakan nandak 2, dan sembah Cina. Jelaskan tindakan-tindakan yang dapat kamu lakukan untuk melestarikan tari sirih kuning. Ya, dengan mempelajari tarian sirih kuning, menarikan tarian sirih kuning di berbagai kesempatan pentas seni, menonton pertunjukan tari sirih kuning. Demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta atau PLBJ di bab 3 ini tari sirih kuning. Itu kelas 5 ya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran berikutnya bab 4. Terima kasih ya kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, share, komen, and subscribe-nya di channel YouTube Ratna Sari Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.